Shalom sahabat semua, dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita, serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam 2 Korintius 12 ayat 9, firman Tuhan menyatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Sahabat yang dikasihi, dalam kehidupan ini kita seringkali berhadapan dengan kelemahan, keletihan, dan pencobaan yang membuatkan kita merasa tidak mampu. Namun, ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih karunia Tuhan sangat cukup untuk kita. Dia tidak meminta kita untuk menjadi sempurna dengan kekuatan sendiri, tetapi Dia rindu agar kita bersandar kepadanya. Karena dalam kelemahan, kitalah kuasanya dinyatakan dengan sempurna. Kasih karunia Tuhanlah yang menopang dan mendukung hidup kita. Tuhan mengetahui batas kemampuan kita. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri dalam pergumulan hidup, tetapi Dia akan memberikan kasih karunia-Nya sebagai kekuatan yang padu. Ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya, kasih karunia-Nya hadir untuk menopang, untuk menghibur, dan memampukan kita untuk melangkah dengan penuh iman. Kasih karunia Tuhan tidak hanya menopang kita, tetapi juga membentuk kita agar menjadi semakin bergantung kepadanya. Dalam setiap kelemahan dan pergumulan yang kita hadapi, Tuhan mengizinkannya bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk menunjukkan bahwa kuasanya bekerja dalam hidup kita. Saat kita berserah dan mengandalkan kasih karunia-Nya, kita akan menemukan damai dan kekuatan yang melampaui pengertian manusia. Tuhan ingin kita belajar bahwa di dalam Dia, kelemahan bukanlah akhir, melainkan awal dari kuasanya yang dinyatakan. Kelemahan kita adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Seringkali kita merasa kecewa dengan kelemahan kita. Namun, Tuhan melihatnya sebagai kesempatan untuk menyatakan kuasanya. Seperti Paulus yang merasakan duri dalam daging, tetapi tetap bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Kita juga diajak untuk tidak perlu takut terhadap keterbatasan kita. Justru ketika kita mengakui kelemahan, kita memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Sahabat semua, yakinlah kita akan mendapatkan perlindungan di bawah naungan kasih karunia. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan berarti kita percaya bahwa dalam setiap pencobaan, Dia menyediakan perlindungan dan jalan keluar. Kita tidak perlu bergantung kepada kekuatan kita sendiri, tetapi boleh datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Tuhan tidak hanya menolong kita melalui segala pencobaan, tetapi juga membentuk kita melalui setiap ujian agar iman kita menjadi semakin teguh. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Apapun yang kita hadapi, baik kelemahan, pergumulan, ataupun pencobaan, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Jangan takut akan keterbatasan, tetapi bernaunglah di bawah kasih karunia-Nya yang penuh kuasa. Biarlah hidup kita menjadi bukti nyata bagaimana Tuhan bekerja melalui kelemahan kita, sehingga kita menjadi semakin teguh dan dikuatkan dalam iman.
Ketika kita menghadapi berbagai tentangan, mudah bagi kita untuk merasa lemah dan tidak mampu. Namun, justru dalam kelemahan itulah Tuhan akan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Dia tidak meminta kita untuk mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan untuk berserah kepada-Nya dan percaya bahwa kasih karunia-Nya cukup. Ketika kita menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran serta keterbatasan kita kepada-Nya, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan dan menjadikan kita sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.